Baik, anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, anak semuanya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak mau absen dulu ya? Dulu. Kapan hadir hari ini? Nah, kemudian semuanya. Jadi sebelum kita memulai proses belajar pada pagi hari ini, biasanya kita buka dengan membaca basmalah. Jadi sebelum kita lanjutkan, coba perhatikan di ruangan 13 apa yang kelihatan. Kalau ada apa tolong diperhatikan dulu, karena Islam itu sangat mencintai kebersihan. Kebersihan itu bagian dari Islam. Kita perhatikan dulu apa-apa. Ada apa-apa beda? Alhamdulillah ternyata lokal sahabat termasuk lokal yang bersih karena cinta terhadap kebersihan. Sampai Anda pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya sholat fardu. Pentingnya sholat fardu atau sholat wajib. Apa ingin ulang-ulang dulu? Ulang kita lanjutkan dulu ya. Sholat wajib itu berapa kali dalam sehari kita laksanakan? 5. Coba ayat bismillah. Yang pertama sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian kenapa umat Islam diwajibkan untuk sholat fardu? Kenapa? Karena sholat itu merupakan perintah Allah, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Kemudian kita masuk materi untuk materi pada hari ini. Jadi anak-anak sekarang Pak bagi menjadi 2 kelompok. Karena kita membahas tentang Al-Quran. Nanti ada tugas atau LKPD-nya. Anda itu membuat surat yang berkaitan tentang materi kita nantinya. Dan itu nanti akan kita baca masing-masing anak sudah bergiliran untuk bacanya. Dan diikuti oleh jawaban masing-masing. Jadi materinya tentang Al-Quran dan hadis. Apa Anda? Jadi sebelum Anda mengerjakan tugas yang akan Pak berikan, apa ingin menjelaskan sedikit dulu. Kenapa kita harus belajar untuk membaca Al-Quran? Siapa yang tahu? Yang tahu? Kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Bagus, karena Al-Quran pedoman hidup. Apa lagi yang besar? Kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran? Ada yang bisa? Tadi temanya menyampaikan karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Bagus. Nah, yang kedua, kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran? Kenapa? Itu merupakan kitab umat Islam. Kenapa? Karena merupakan kitab umat Islam. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita tidak mau belajar membaca Al-Quran, apa kira-kira yang akan terjadi? Kalau seandainya kita tak mau membaca Al-Quran, tak mau belajar tentang Al-Quran, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa. Nah, coba. Bagus, maka kehidupan tidak akan bagus. Nah, itu sedikit penjelasan tentang Al-Quran. Baik Anda semuanya, kita akan coba dulu ya. Ini akan terbagikan per kelompok. Ini masing-masing anak-anak
tuliskan itu ayat ada di depan perbuatan di depan, bahkan tuliskan ini dulu jumlahnya 6. Ini namanya lembaran boleh juga dilihat dalam Quran yang kalau tadi sudah di depan buka surah Al-Isra ayat 59. Boleh bagaimana boleh sebagai pensil buat ayatnya. Nah, silakan membaca. Ini Pak kasih waktu sekitar 10 menit lah untuk menulis ayat. Akan bekerja. Kerjakan data CD-nya. Dan sekarang kembali menjelaskan sedikit itu tentang pengertian dari Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan menjadi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Nah, jadi dari materi yang sudah Pak sampaikan tadi, ini kita membahas tentang Al-Quran. Coba perwakilan dari kelompok 1 untuk membaca, boleh bagi Quran atau boleh lihat ke depan surat An-Nisa ayat 15. Satu orang, maka.
Terus, jadi kalau Pak mendengar, memperhatikan, kalau untuk bacaan menurut itu sudah lancar, karena yang sedikit kita perbaiki, jangan kita terlalu tergesa-gesa membaca Al-Quran. Nah, baca Quran itu harus santai, harus kita pahami dengan baik agar kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Sekarang silakan yang kelompok 1 kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2, silakan. Karena Anda diskusi dulu, akan diskusi per kelompok, kemudian nanti kelompok 1 boleh bertanya kepada kelompok 2, kelompok 2 boleh bertanya kepada kelompok 1. Nah, silakan. Pembahasan kita tentang Al-Quran dan hadis. Kelompok 2, Bunga. Apa fungsi Al-Quran? Bagi umat Islam. Bagaimana? Kelompok 2, kelompok 1? Benar, betul. Masih apa dulu? Masih apa untuk kelompok 2? Ada yang mau tanyakan? Apa jadinya jika umat Islam tidak berpedoman kepada Al-Quran? Kalau seandainya umat Islam tidak berpedoman kepada Al-Quran, maka kehidupannya tidak akan berapa. Bagi kepada akan tidak. Bagus, masih apa? Kelompok 2. Silakan kita kasih kesempatan untuk kelompok 2 lagi untuk bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Tanpa adanya hadis, kadang-kadang umat Islam tidak bisa memahami masalah-masalah yang bersifat global dalam Al-Quran. Makanya umat Islam itu dia harus pintar baca Quran. Umat Islam itu harus bisa membaca Al-Quran. Kalau seandainya umat Islam tidak bisa membaca Quran, itu adalah masalah. Ya kan? Itu masalah. Kenapa masalah? Karena itu merupakan pedoman hidup. Maka kita harus sungguh-sungguh dan tetap belajar membaca Al-Quran. Apalagi kita ada niat dalam dari hati kita untuk menghafalnya. Nah, kita hafal Al-Quran, kemudian kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar, sahabat bertanya kepada istri Rasulullah, tapi sudah Rasulullah. Yang tahu? Nah, Aisyah. Benar bertanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Wahai Aisyah, pada Rasulullah itu akhlak Nabi itu adalah sama seperti Al-Quran. Jawabannya, akhlak Nabi Muhammad itu sama seperti Al-Quran. Apa yang tergambar dalam Quran maka itulah Nabi Muhammad. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu adalah Quran yang berjalan. Kita katakan, maka kita umatnya kita harus mengarah kepada itu agar kita selamat kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bisa anda pahami? Nah, jadi sebelum kita tutup, coba kita lihat ini ada suatu video kita lihat dulu. Jadi sebelum kita tutup,
Apakah Anda semua sudah memahami materi yang saya sampaikan? Semoga kita selalu dirahmati Allah dan selalu kita bersama dengan Al-Quran. Baik, sebelum kita menyebut tentang kita, jadi materi untuk minggu depan adalah kita membahas tentang hikmah lagi. Hikmah Al-Quran dan hikmah dari hadis Rasulullah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.